sisa sampah buah, sisa sampah sayur yang biasa kita hasilkan biasanya kan cuma jadi sampah. Tapi gimana kalau dari sisa sampah itu kita bisa jadiin manfaat seperti pupuk organik atau bisa merubah lingkungan kita menjadi lebih bersih? Masa sih sampah seberguna itu? Sama namanya ekoenzim, inovasi sederhana dari limbah organik yang manfaatnya luar biasa. Nah, daripada jadi masalah, kenapa nggak kita jadiin solusi? Happy watching. Dadah. Teman-teman, kalian siapkan sisa sayuran dan buah-buahan sebanyak 3 kg. Ini teman-teman, kita bersihkan sampai bersih bagian-bagian yang ada di kulit sampah tersebut. Lalu setelah semua dicuci, kita tiriskan, lalu kita keringkan sampai kering. Nah, lalu siapkan cairan molase sebanyak 1 liter dan air AC atau air hujan sebanyak 10 liter. Nah, lalu teman-teman, di sini kita masukkan 1 liter daripada molase tersebut. Setelah itu, setelah kita masukkan sebanyak 1 liter ini, kita akan aduk-aduk sampai semua merata dan tercampur. Di sini 1 liter ini dimasukkan secara full dan akan berubah warna menjadi kecoklatan. Lalu kita aduk-aduk setelah itu. Nah, ini kita aduk-aduk gunakan tongkat atau barang-barang yang mampu digunakan untuk mengaduk supaya campurannya merata dan tercampur sempurna. Nah, teman-teman, setelah kita mencampurkan semua bahan-bahan dan tercampur air molase tersebut, di sini kita masukkan satu persatu daripada sisa-sisa sampah organik tersebut. Sisa-sisa sampah semuanya yang telah dikeringkan dan dicuci dengan sangat baik, lalu kita masukkan ke dalam air molase tersebut. Setelah semuanya siap dan kita tutup di sini, kita akan tunggu selama 3 bulan dan setiap 2 minggu akan kita buka secara perlahan untuk mengeluarkan udara yang berada di dalamnya. Dan kita akan tunggu sampai semua fermentasinya itu selesai. Nah, setelah didiamkan selama seminggu, inilah hasil ekoenzimnya. Ekoenzim ini harus disimpan di ruangan tertutup dan tidak terkena matahari. Dan ekoenzim ini harus sering dibuka tutupnya karena dia setiap harinya akan mengeluarkan gas. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman udah paham kan sama proses pembuatan ekoenzim dan juga hasil dari ekoenzim kami. Nah, sebenarnya ekoenzim yang kami hasilkan itu belum melewati fermentasi yang sempurna. Kayak gimana sih ekoenzim yang sudah melewati fermentasi sempurna? Contohnya ada di video ini. Kita bisa lihat bahwa ekoenzimnya sudah ada di waktu 3 bulan. Lalu udah banyak berbuih dan gas oksigen atau karbon dioksidanya itu lebih banyak. Dan sampah-sampah organiknya itu sudah mengalami proses fermentasi yang sempurna atau pembusukan yang sempurna. Nah, sebenarnya kalau ekoenzimnya udah sempurna, harusnya diapain sih? Ekoenzim itu punya banyak manfaat, teman-teman. Contohnya untuk menjaga atau memperbaiki sungai yang udah buruk atau tercemar dan juga tanah. Selain itu, ekoenzim juga bisa dipakai untuk sayur-sayuran, lalu ada tanaman hias untuk lebih subur dan menghindarkan dari hama seperti ulat ataupun tikus. Contohnya itu kayak tanaman tomat yang rawan banget dimakan ulat. Tapi kalau misalnya sering-sering disemprotin pakai ekoenzim, makanya tanaman tomatnya bisa lebih subur dan lebih terjaga dari hama-hama seperti ulat. Seperti itu, teman-teman. Sekarang teman-teman udah paham kan? Nah, teman-teman udah paham belum? Udah dijelasin. Kalau misalnya udah paham, jangan lupa diterapin nih kehidupan sehari-hari ya.